Menentukan luas daerah segitiga di ruang 3 dimensi. Perhatikan, jika koordinat titik A 5,0,0, ya berarti ini X-nya 5, Y-nya 0, jadi tidak ke depan ke belakang. Kemudian Z-nya 0, jadi tidak ke atas ke bawah. Maka ini titik A-nya. Koordinat titik B 5,5,5, artinya X-nya 5, Y-nya 5, Z-nya 5. Kemudian koordinat titik C 0,5,0, berarti ini 0, 5-nya ke depan. Ya, 0 tidak ke atas, tidak ke bawah, inilah titik B, titik C-nya. Kemudian jika ditanya luas segitiga di BAC, maka dapat dihitung. Inilah gambar dari segitiga BAC-nya. Ya, bagaimana kalau kita membentuk segitiga BAD? Ya, maka kalau D-nya itu adalah 0,0,5, maka X-nya 0, jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan, Y-nya 0, tidak ke kiri, tidak ke depan, tidak ke belakang, dan Z-nya adalah 5, jadi ke atas, ya. Seperti ini, mana segitiganya, yaitu, nah, ya, BAD, ya. Begini menggambar segitiganya tergantung titik yang diberikan pada soal. Nah, segitiga BAC ini ya, agar lebih mudah kita membayangkannya, maka segitiga ini kita gambar ke dalam bidang frontal. Kita lihat sisi BA, sisi ini CA, dan sisi BA ini dengan sisi BC, itu semuanya adalah kebetulan di soal ini merupakan diagonal dari sisi-sisi baloknya, ya. Dan baloknya di sini juga kebetulan merupakan sebuah kubus. Maka berarti diagonal sisinya itu kebetulan panjangnya sama semua karena soalnya diberikan seperti ini, ya. Kalau soalnya gantinya berbeda koordinatnya, maka panjang sisi-sisi segitiga ini akan berbeda-beda sesuai dari titik A, B, C-nya. Nah, kalau sisi daerah segitiga ABC ini kita gambar di bidang frontal, maka perhatikan, lihat dia akan membentuk segitiga sama sisi, ya. Dan ini AC ini kita dapat dari Pitagoras, yaitu di sini sisi A ya adalah sisi yang di depan sudut B, itu adalah A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat menggunakan Pitagoras. Kenapa? Karena sudut yang ditunjuk oleh panah kursor ini adalah 90 derajat. Walau digambar tidak kelihatan 90 derajat, tapi kalau di alat peraganya dia merupakan sudut yang 90 derajat, ya, seperti yang telah dibahas. Maka sisi A ini adalah panjangnya 5/2. Demikian juga sisi C ini dicari dengan cara yang sama, panjangnya 5/2. Sisi B ini juga dicari dengan cara yang sama, hasilnya adalah 5/2. Maka segitiga ABC-nya adalah segitiga sama sisi seperti ini, ya. Maka tinggal menghitung luas segitiga ABC-nya, ya. Kemudian kalau segitiga BCD berarti juga digambarkan, ya, segitiga BCD-nya itu perhatikan BD ini adalah sisi miring, ya, dari atapnya kubus, ya, yaitu sisi yang atasnya, ya, dari alat peraga. Oke, dibayangkan lalu ini
Yang DA itu adalah diagonal dari sisi belakang kubus alat peraga. BC ini adalah diagonal dari sisi yang sebelah kanan pada alat peraga, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi menghitung segitiga ABC dengan cara SD, yaitu luas kali, kita balik lagi ya. Ini bisa dihitung dengan cara SD, yaitu luas segitiga sama dengan alas kali tinggi, ya. Setengah kali alas kali tinggi. Maka alasnya boleh diambil yang CA, tingginya boleh yang diambil ini, ya. Bisa dicari dengan Pitagoras, ya. Lalu bisa juga dicari dengan tinggi ini, ya, berbanding sisi miring adalah sinus dari sudut C, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena kita sedang belajar vektor, maka untuk menentukan sudut A ini tadi, ya, kita bisa menggunakan definisi dari perkalian skalar vektor. Ini dibacanya adalah A dot B, ya. A dot B ini adalah panjang A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus dari sudut A yang diapit dengan sisi A dan B. Ya, tulisannya seperti ini, dibacanya seperti tadi yang Ibu telah sebutkan. Baik, kemudian kita lihat di sini, ya, maka panjang di sini ketika ditanyakannya adalah sudut A, berarti dia sudutnya yang diapit oleh bukan sisi A dengan sisi B, ya, disesuaikan dengan soal, yaitu yang diapit oleh sisi C dan sisi B, ya. Memberikan nama telah diajarkan bahwa nama sudut huruf kecil ini tergantung, nama sisi dengan huruf kecil ini tergantung dengan sudut di depannya ini. Jadi kalau ininya sudutnya C, maka di depannya adalah sisi C kecil, ya. Demikian seterusnya. Nah, soalnya adalah segitiga titik sudut A itu adalah 10,0,0, titik sudut B adalah 10,10,10, titik sudut C adalah 0,0,10, maka kakak bisa menentukan besar sudutnya dengan cari dulu panjang B, cari dulu panjang C, ya. Maka kakak akan mendapatkan dia adalah panjang vektor B, ya. Dilihat di sini, ya. Vektor B dot vektor C itu sama dengan panjang vektor B dikalikan dengan panjang vektor C dikalikan dengan kosinus dari sudut B, C, ya. Ini vektor B kita tuliskan, vektor C kita tuliskan. Nah, vektor B dot vektor C tinggal dikalikan saja X dengan X-nya, yaitu 10 kali 0 nih ditulis di sini, ya. Lalu 0 kali 10 ditulis di sini ditambahkan. Lalu ini Z-nya yaitu 10 kali 10 ditambahkan ke sini, ya. Ini ruas kirinya. Lalu ruas kanannya adalah panjang vektor B bisa dicari dengan panjang vektor, yaitu akar dari X kuadratnya tambah Y kuadratnya tambah Z kuadratnya, ya, dari koordinat titik B-nya. Karena vektor B kecil ini adalah merupakan
panjang vektor ya dari sisi AB ya. Sisi AB ini vektornya adalah, telah dipelajari bahwa vektor AB adalah vektor B kecil ya dikurangi vektor A kecil. Jadi vektor AB kakak sudah tahu sama dengan vektor B dikurang dengan vektor A ya. Ini hasilnya nih, lihat 0 ya, 10, 10 seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam panjang vektor B-nya, yaitu dengan akar X kuadrat B tambah Y kuadrat B tambah Z kuadrat B. Ini hasilnya ya. Panjang vektor C juga demikian ya. Itu adalah dari panjang vektor, nih vektor B itu dari panjang vektor AC ya, dimana AC itu adalah C kurang A. Jadi ini tadi B didapat dari AC, lalu C didapat dari AB ya. Lihat pada gambarnya. Maka setelah itu tinggal dimasukkan, ini adalah dari B dot C, tadi sudah dijelaskan, lalu di sebelah kanannya yaitu 200 dapat dari mana? Dari panjang vektor B, ini dapat dari sini ya, dikalikan dengan panjang vektor C dapat dari sini, lalu dia adalah kosinus dari B, C. Nah, ini kita masukkan ke sini, 200, ini masih dituliskan karena kita belum tahu ya, maka 200 ini kita bagi ke kiri, maka di kanan adalah tinggal kosinus, maka kosinus dari sudut yang diapit oleh sisi B dan C ini nilainya adalah setengah ya. Maka kakak bisa menggunakan tabel matematika ya, nilai trigonometri atau memencet kalkulator ya. Pencet inverse, lalu pencet cos. Kalau udah dipencet inverse, nanti cosnya muncul pangkat min 1 begini. Nanti yang cos pangkat min 1 begininya kita tekan, malah baru menekan setengah, maka dia akan muncul 60 derajat ya. Kemudian kalau menggunakan tabel trigonometri, maka karena ini adalah nilai dari cos, maka kita lihat di kolom ya, lajur yang kosinus, kan di tabel trigonometri ada sin, ada cos, ada tangen, maka nilai masuk ke kosinus ya, lajur yang kosinusnya lihat ketemu 0,500, lalu tengok ke kiri, maka dia akan mendapatkan 60 derajat ya. Hasil dengan memencet kalkulator akan sama dengan melihat tabel ya. Demikian didapatkan bahwa sudut A-nya ini adalah sudut yang diapit oleh sisi B dan sisi C ya, adalah sebesar 60 derajat dan sesuai dengan alat peraganya ini ya. Nanti dicoba ya dan dilihat di alat peraganya, dia adalah segitiga yang sama sisi ya. Semua sisinya sama ya. Karena soalnya membentuk segitiga sama sisi, koordinat yang diberikan ini ya pada soal ini. Maka ketika menghitung luasnya, kakak bisa menggunakan 4 cara, yaitu cara pertama ketika waktu SD, yaitu setengah kali alas kali tinggi ya. Kemudian bisa menggunakan setengah kali B kali C kali sinus A-nya ini. Masukkan 60 derajatnya ke sini ya, ke sinus 60 derajat. Dihitung. Kemudian pakai cara yang satu lagi, yaitu luas segitiga adalah akar dari S dikalikan dengan S min A dikalikan dengan S min B dikalikan dengan S min C
ya, di mana S-nya adalah panjang sisi A ditambah panjang sisi B tambah panjang sisi C dibagi 2, ya. Kemudian kakak sekalian bisa menggunakan luas segitiga ABC itu adalah setengah dari IJK ini, ya, menggunakan telah dipelajari yaitu determinan matriks, ya. Jadi dituliskan IJK, terus ini baris keduanya itu adalah XB min XA, ya, tergantung dari ini, ya, XB min XA, yaitu sesuai dengan ini kan B min A, ya. Jadi XB min XA. Kemudian ini B min A semua, YB min YA, ini ZB min ZA, ya, gitu. Kalau yang berikutnya adalah sisi C, yaitu XC min XA, gitu ya. YC min YA dikali ZC min ZA. Ini bukan dikalikan, tapi ini adalah bentuk matriks yang menghitungnya adalah sebagaimana determinan matriks sudah pernah kakak pelajari, ya, sudah selesai dipelajari, yaitu dengan menambahkan menuliskan I dan J. I ini sama dengan I yang di depan, ke bawah kolomnya, ya. J yang merah ini sama dengan J yang di depan, ya. Maka menghitung luas segitiga ini adalah setengah, ya. Lalu dari I-nya ini adalah ke kanan kan positif, ya, dikalikan dengan bilangan di kanan sini. Bilangan di kanan sini seperti mengalikan untuk determinan matriks, ya. Terus kemudian J-nya ke kanan, K-nya ke kanan, nah dia positif kan. Lalu kemudian yang ke kanan atas, ya, ke kanan atas itu berarti bilangan kali K, ya, maka ini K nih. Terus tapi minus, ya, lalu yang minus lagi, yang dari tengah ini ke kanan ketemu I, ya. Lalu ini kakak setelah pelajari pada matriks, ya. Nah, kemudian bilangan I dikurangkan dengan bilangan I, maka hasilnya adalah bilangan I ini, ya. Nah, kemudian agar tanda mutlaknya ini hilang, maka kakak tarik akar, ya. Kakak tarik akar dan ini menjadi kuadrat tambah kuadrat tambah kuadrat, karena di dalam tanda mutlak ini adalah vektor. Yang kita butuhkan adalah panjang vektornya, jadi kita menggunakan akar dari bilangan I dikuadratkan ditambah bilangan kali J dikuadratkan tambah bilangan kali K dikuadratkan ini, ya. I itu adalah vektor satuan, ya, yang searah sumbu X, yaitu 1, 0, 0. J juga di searah sumbu Y, vektor satuan juga, ya, seperti ini. Dan K-nya seperti ini. Maka I kuadrat itu panjangnya adalah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, hasilnya panjang I kuadrat itu sama dengan 1, ya. Nah, maka ini nanti akan kita dapatkan min 3, contohnya kalau min 3I dikuadratkan hasilnya adalah 3 kuadrat dikalikan dengan I kuadrat, ya, min 3 kuadrat berarti min kuadratkan 9, ya. I kuadrat adalah ini 1, jadi hasilnya adalah 9 kali 1, maka min 3I kuadrat hasilnya adalah 9. Oke, silakan bagian ini diselesaikan untuk mendapatkan luas segitiga pada soal di papan tulis ini. Baik, sekian dan terima kasih.